Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Lawu dan sahabat Siber yang ada di Magetan dan di seluruh Indonesia. Pagi ini kita berada di Mandua Magetan, tepatnya di samping kantor Dukcapil di Jalan Sukomoro Magetan. Dan alhamdulillah kemarin kita bincang dengan Bu Hana, kepala sekolah luar biasa. Saya mau kunjungan dan alhamdulillah saya diizini di sini. Kita bisa ngobrol, kita bisa ngulas apa saja yang ada di Mandua Magetan. Selamat pagi Bu Hana. Pagi. Dan samping Bu Hana ada Mas Dwi, dia sebagai Waka Sarpras. Sampingnya guru yang biasa, dia juara Inotek. Nanti kita cerita, kalau cerita sekarang nanti selesai. Bu Hana, mungkin Bu Hana bisa kenalkan tentang Bu Hana, tentang sekolah Bu Hana, bagaimana Magetan pada masyarakat. Alhamdulillah, perkenalkan saya Ibu Anna Zuhrufiah Nurani yang biasanya dipanggil Bu Ana. Bu Ana. Untuk mulai di Mandua Magetan ini pada bulan Desember tahun 2021. Ya, terus waktu itu kita dengan teman-teman itu menambah program olahraga, kelas olahraga. Ada tambahan lapangan futsal dan voli. Kemudian pada semester berikut kita membuka kelas 2 tahun, ada SKS 2 tahun. SKS 2 tahun. Alhamdulillah juga dikuatkan dengan SK dari Direktur KSKK. Nah, waktu itu langsung berkunjung di Mandua dan juga menjelaskan bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi seluruh peserta didik kita. Kalau boleh tahu, berapa jumlah pengajar di sini, Bu? Jumlah pengajar kita itu ada 40-an. 40. Jumlah siswa? Jumlah siswa kita, saya datang ke sini 300 kurang. Jadi 290 sekian. 290 sekian. Itu sebelum jenengan masuk? Iya, waktu saya masuk, baru masuk. Sekarang data terakhir sebelum tahun pelajaran ini 402. Luar biasa itu. Jadi alhamdulillah, ya boleh jadi itu karena support teman-teman, usulan teman-teman untuk kita buka kelas olahraga itu, kemudian ada tambahan kelas SKS 2 tahun, dan juga alhamdulillah tahun ini kita sudah mulai meluluskan. Ada 10 siswa kita yang bisa lulus 2 tahun. 2 tahun. Ya. Karena kalau orang bilang apa, kejuruan gitu ya? Bukan. Atau kalau dulu itu namanya akselerasi ya. Tapi itu dikuatkan dengan SK dari Direktur KSKK secara nasional. Untuk tahun ini, Bu, jumlah ini mulai PPDB ya? Sudah mulai banyak masuk, Bu? Untuk yang masuk 100 sekian kemarin data terakhir. 100 sekian? Ya. Berarti berapa kelas? 4 kelas? Ya. Untuk bisa menjadi 7. Ya, 7? Ya, jadi biasanya memang anak-anak kita itu mendaftarnya di sesi terakhir itu tambahannya banyak. Ya. Oke, nanti sebelum kita lanjut kita ke Pak Dwi. Termasuk tonggak juga ya. Betul. Bagaimana sekolah itu bisa menarik, bagaimana sekolah itu bisa menjadi luar biasa. Tanpa Sarpras nggak mungkin lah. Betul. 10 tahun lalu saya tahu kok di sini bagaimana, dan sekarang luar biasa gedung, walaupun masih proses tahap penyelesaian. Belum 100%, tapi insya Allah nanti lebih baik. Pak Dwi, sudah berapa tahun kerja di sini? Saya mulai pertama kali kerja di sini berangkat dari GTT dulu. GTT dulu. Guru tidak tetap. Ya. Itu tahun 2003. 2003. Alhamdulillah mulai sekitar tahun 2009 saya mendapatkan kepercayaan diangkat menjadi pegawai negeri sipil di sini dan sampai sekarang. Pak Diki, luar biasa loh di sini Mandua. Saya tahu betul tahu betul bagaimana dulu. Sepi. Jalannya masuk pun orang banyak nggak tahu. Tapi setelah orang masuk itu pasti luar biasa. Ini saya kagum benar. Pak Dwi. Ya. Sarpras itu sebenarnya apa saja yang jenengan kerjakan? Pada dasarnya Waka Sarpras itu mengurusi atau membantu kepala khususnya di bidang sarana prasarana, baik sarana prasarana berupa fisik maupun non fisik. Jadi kalau dilihat dari artinya sebenarnya
ringan, tapi kalau kita gali dalamnya, gali pekerjaannya ya luar biasa. Ya, aku bilang non pokok. fisik. Kalau fisik jelas ya. Temannya libur bisa masuk Masuk terus. sendiri. Jadi non fisiknya gimana non fisik? Non fisiknya era sekarang kan kita dituntut untuk mengikuti secara digital. Oh. Nah, salah satunya kita juga membangun basic-basic pembangunan yang berbasis digital. Dan itu semua untuk siswa ya? Iya, kembalinya untuk siswa, untuk madrasah, untuk layanan masyarakat. Tetap semangat ya Mas Dwi ya? Semoga doanya. Ini mengenal awal ya? Bisa. Sekarang Mas Yusuf, yang barusan pagi tadi kita cerita. Yusuf yang bisa diceritakan dengan yang pernah jual Inotek ini. Dan mohon maaf, zaman dulu madrasah itu selalu, mohon maaf ya, selalu dipinggirkan dengan sebelah. Betul. Tapi sekarang Iya. banyak sekali lulusan madrasah yang luar biasa, yang menjadi jenderal pun ada. Mungkin Mas Yusuf jelaskan Inotek yang Mas Yusuf kemarin dapat raih. Iya, awal pertama kami tim Inotek itu ikut, itu alat yang kami inovasikan adalah detektor maling. Jadi itu ketika kita maju itu memang dari juri menyampaikan ini alat kami itu kuno. Kemudian dari hasil itu kami tidak puas. Ada apa kok dinyatakan kuno begitu? Padahal teknologi ini masih dipakai sampai sekarang. Kemudian kita berpikir kembali bersama tim dan alhamdulillah muncul ide dari berita kebakaran di lapas mana tuh? Gerobokan ya? Ya. Nah itu kenapa kok sampai tidak terdeteksi kebakaran sehingga banyak makan korban? Akhirnya muncul ide bahwasanya alat saya bisa kok dipakai seperti itu untuk bisa mendeteksi asap maupun api. Akhirnya kita tim berpikir keras, eksperimen dan sebagainya, dan akhirnya berhasil baru kita ikut lomba untuk yang tahun 2021. Iya. Dan alhamdulillah dengan upaya kerja keras kita, alhamdulillah kita bisa mendapatkan juara 2. Dan di situ kita bisa buktikan bahwasanya madrasah itu juga bisa berinovasi, walaupun bukan sekolah kejuruan. Ya. Tapi kita bangganya bisa mengadakan sekolah kejuruan gitu. Dan yang paling penting adalah ide apa yang harus kita munculkan ketika dunia itu membutuhkan, ketika mereka membutuhkan. Itu yang paling penting di dalam lomba inovasi dan teknologi itu. Tidak harus bermodal besar, tetapi itu asas kebermanfaatan dan bisa diaplikasikan itu insya Allah menjadikan nilai kami tinggi di dalam lomba itu. Alatnya berupa apa itu? Alatnya kami itu basicnya adalah dari GPS tracker. Oh, GPS tracker ya. GPS tracker. Kita berpikir kalau GPS tracker itu bisa mengirimkan posisi, bisa mengirimkan lokasi, kontak dan sebagainya, maka pastilah bisa. Bahwasanya kita ganti sensor gitu. Oh. Lagi sensor. Ketika sensor itu menerima umpan, maka alat akan mengirimkan sinyal kepada HP yang sudah dikoneksikan dengan GPS tracker tadi. Oh, Akuratnya dimanapun kebakaran terjadi, maka cukup mengikuti Google Map maka akan sampai pada tujuan. berarti tinggal aplikasi di HP dong. Ya, Terkoneksi. Dan kita tidak beli alat lagi selain HP. ya, Mempercepat kita mengetahui bahwa di sana ada kejadian gitu ya. Bakaran itu tadi. ya, betul. Ya. Mas Yusuf, pernah dilaksanakan dicoba di sini? Iya, jadi alhamdulillah ketika kita itu kemarin dapat juara 2 itu langsung ada tawaran dari Babda Litbang Di Magetan? ya, untuk bikin 3 alat. Ya, 3 alat langsung, kemudian sudah kita aplikasikan. Yang pertama di Perpusda, kemudian yang kedua di gedung arsip, Ya. dan yang ketiga itu ada di NPB. Mall pelayanan publik. Ya. Bangga Pak. Ya, Bangga sebagai madrasah ya. iya, bangga juga. Bangga ya. Ternyata tidak sembarangan orang pemerintah itu menaruh sebuah inovasi itu di alat-alat yang vital. Iya. Di gedung Dan ini vital. kita Dan yang bikin guru madrasah.
Kembali Bu Ana, Iya. dengan Pak Yusuf, Pak Dwi yang luar biasa Bu Ana. Sebagai kepala sekolah yang baru 2 hari ya kita kenalan. Ya, betul. Kenapa nggak kenalan dari dulu? Oh iya, kalau begitu sejak awal. Sama ya Pak ya. Saya menyesal tidak tahu prosesnya perjalanan MAN. Iya. Karena terputus karena komunikasi kemarin. Pak Jubair pindah, ya sudah. Dan banyaknya hal-hal yang mungkin bagi saya nggak nyaman, nggak udah dulu. Nah ini rezeki Tuhan ya. Dengan dua guru yang luar biasa Bu Ana. Apa Sangat yang Bu Ana rasakan? bangga, berterima kasih, dan juga sangat membantu untuk mempercepat inovasi yang ada di madrasah kita. Jadi kalau guru kita itu lemot, ya kepalanya susah, bisa jantungan nanti. Tapi semua ini terjadi harus koordinasi Bu. Alhamdulillah. Koordinasi. Selama ini memang ya support teman-teman, terus motivasi maupun apa yang diusulkan itu ya tetap kita respon, kita realisasikan yang sesuai dengan kemampuan kita. Bu Ana, Yeah. sebelum dilanjut, apa yang mendorong motivasi Bu Ana untuk MAN? Untuk madrasah tentunya yang pertama dakwah. Karena memang madrasah ini didirikan oleh para ulama itu untuk memperbanyak dan juga mengembangkan dakwah di lingkungan kita. Itu ya. Ya. Dakwahnya ya lewat pendidikan. Pendidikan. Jika pendidikan itu mendapat respon yang baik, yang positif, dan hasilnya itu diterima dan membanggakan, berarti dakwah kita berhasil. Tetapi manakala kita dalam mengembangkan madrasah itu tidak bersungguh-sungguh, tentunya dakwah kita tidak akan diterima dan sulit. Perkembangan kita juga tidak diterima oleh masyarakat. Ya memang zamannya madrasah bicara, tidak hanya sekolah, karena juga perkembangan yang ada di madrasah kita itu kalau dulu mungkin sekolah mudin, gitu ya. Sekolah mudin. Tapi saat ini tidak, terbukti inovasi itu tidak hanya di sekolah, tapi madrasah juga bisa. Terus yang diterima di perguruan tinggi itu kemarin tahun ini ada 39 yang diterima di PTN, ya PTKIN. Tambah lagi kemarin ada 5 yang diterima di PTN dengan tes, dan ini masih dalam proses yang mengikuti tes berikut. Semangat terus ya Bu. Semangat, sangat bergembira sekali bisa bersama teman-teman di sini, karena tidak hanya di inovasi pembelajaran, tetapi juga ruhnya teman-teman dalam berjihad mengembangkan agama itu juga luar biasa. Gitu. Pak Dwi. Pak Dwi, ini tugas jenengan tidak hanya sampai di sini, mungkin sampai akhir hayat sebagai pengajar loh ya, sebagai pengajar, sebagai guru. Apalagi di sini bukan kita ngomong otak ya, Pak Dwi ini sarpras. Betul. Dan di sini termasuk yang paling lama. Betul. Iya Pak Dwi ya, 2003 loh. 2003 mulai mengabdikan diri. Iya. Tapi kalau dipercaya mengawal dengan sarana prasarana itu dari tahun terakhir. Yang penting itu rezeki Pak Dwi. Walaupun rezeki kadang menjadi beban, tapi bukan beban lagi. Semua untuk anak-anak Pak Dwi ya. Pak Dwi mungkin disampaikan ke anak-anak, ke wali murid selama Pak Dwi menjadi guru di sini. Apa yang Pak Dwi rasakan? Yang termasuk yang memotivasi saya di sini itu hanya satu. Dulu saya juga alumni sini. Alumni sini, oh. Alumni tahun 99. 99 lulus sini. Ya. Jadi sekarang ya mungkin saya punya ide punya satu tekad. Mungkin saat ini salah satu waktu untuk balas budi. Saya balas budi madrasah. Saya tahu Mas Dwi, saya tahu. Ya. Saya abdikan diri saya ke madrasah sini kembali. Itu ya. Bukan hanya gaji ya Pak Dwi, tapi itu tadi nurani, dan susah mencari guru seperti ini. Karena dari kecil dia di sini, dewasa dia mengabdi, dan insya Allah nanti sampai akhir hayat dia mengabdikan diri ke madrasah. Mas Dwi, terima kasih. Pak Yusuf ini juga harus
lebih banyak lagi inovasi. Ya. Biar anak didik nanti menjadi luar biasa. Ya. Madrasah luar biasa. Ya. Sampaikan Pak Yusuf buat anak-anak, buat guru, buat teman-teman. Ya. Sebenarnya kalau kita melihat background kita adalah guru mapel ya. Mapel. Tapi itu bagi saya bukan suatu tantangan. Bukan suatu tantangan, ya. Tantangan kita adalah bagaimana kita harus keluar dari zona aman supaya madrasah ini bisa lebih maju. Betul, betul. Skill apa yang kita punya kita maksimalkan. Iya. Potensi apa yang kita bisa kita pergunakan. Betul. Ada peluang-peluang yang mungkin sebenarnya itu banyak, tapi banyak orang nggak mau mengambil kesempatan itu. Betul. Ya. Ketika kita mau mencoba mengambil peluang itu, dan itu mungkin butuh perjuangan karena apa yang kita lakukannya adalah harus benar-benar bisa meyakinkan orang. Terkadang kita lihat anak-anak yang nakal, kemudian mereka itu menjadi masalah. Sebenarnya bagaimana kita bisa mengendalikan mereka. Betul. Atau melihat sisi baik daripada mereka. Potensi. Iya, pengalaman yang saya lakukan itu banyak yang mereka karena ini bermasalah, tetapi dia pandai di bidang teknologi. Betul. Oleh karena itu, anak saya ajak, saya bimbing, dan alhamdulillah kemarin bisa sampai juara 1 tingkat provinsi Jawa Timur. Dari sini juga ya? Iya, dan alhamdulillahnya juga dari hasil itu mendapat poin plus, akhirnya dia keterima di Auri. Auri. Iya. Auri. Nah, pemirsa, Auri itu tidak punya milik mereka aja. Madrasah bisa menelurkan Auri ya. Iya, iya. Yang penting 30 juz ya, 10 juz saja. Iya. Iya, memang di samping dari jalur jalur pondok pesantren yang banyak hafalannya, ada juga yang jalur prestasi. Prestasi. Iya, prestasi. Jadi inilah yang motivasi saya. Madrasah harus bisa bicara. Madrasah harus bisa berbicara. Harus bisa. Baik itu di level kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Dan sekarang madrasah dicari warga kok. Nah, karena lengkap. S1 yang itu tanpa tes. ya, Lebih tidak bagus. yang diterima di Auri itu loh, kan sekarang sekolah S1 gratis. oh ya. Terpilih dia. Dia terpilih malah. Iya, terpilih. iya. Hukum ya Pak ya. Ya, Cowok ya. cowok. Jadi saya Mas apa sih? ah, Aku lupa. Mas siapa itu namanya? oh, Mas Bisa, bukan ya? Bukan Mas, kalau Mas Rizal yang terima tentara yang Hafid itu. Tentara juga ada ya. Iya. Reza. Ya. Mas Oh, iya, Reza. Reza. Mas Reza. Mas Reza. Dia anak ini apa namanya? Winong. Winong sini ya. Iya, Winong. Gitu. Memang setelah dia terima itu pendidikan, dia kembali ke madrasah ini untuk menemui saya dan menyampaikan terima kasih. Sempat saya tanyakan untuk inovasi kemarin kita apa juga menjadi Poin. nilai atau poin? Ya, Iya, poin. Pak. Iya. Terus gimana? Ya saya disuruh merangkang Pak, cara kerja alat ini. Nah, Kebetulan alat temuan kita itu kita kasih dengan nama lamaran sidaman. Oh. Jadi alarm kebakaran terkoneksi dengan dinas pemadam kebakaran. Nah gitu. Itu ya, itu poinnya itu. Iya. Dan yang paling penting setelah kita di booking situ, kita tidak boleh harus berhenti. Harus terus berinovasi dengan alat yang lain, dan ini mohon doanya Ya. akan ikut lomba di tingkat nasional. Madrasah biar moncer lagi ya. Nasional. Ini bocoran ya, Bocoran ya. bocoran. Ini mulai bocoran Iya, nih. bocoran. Bukan mengangkat-ngangkat ya. Jadi inovasi yang sedang saya kembangkan adalah saya kasih nama James Bond. James Bond. Ya, 007. James Bond. Nah, nanti apa akronimnya nanti Lihat aja nanti ya. Ya. Lihat aja nanti. Oke, kita kembali ke Bu Ana. Bu Ana, karena ini BPDB sudah mulai, sudah dapat siswa, dan semoga madrasah Man 2 semakin maju. Sampaikan ke masyarakat Magetan
bagaimana madrasah yang luar biasa dan mungkin buat warga yang anaknya sekolah di sini. Sampaikan Bu. Alhamdulillah kepada masyarakat luas, jangan ragu untuk bersekolah di madrasah, khususnya di Madura Magetan, karena kami senantiasa melihat potensi siswa untuk kita kembangkan di sini, potensi apapun. Bahkan kemarin itu termasuk inklusi yang jalannya pakai kursi roda, juga kami siap untuk bekerja sama ya. Kemarin itu temannya satu bangku itu selalu setia menunggu ibunya menjemput, mengantar, kemudian di depan gerbang ini mengajak temannya itu masuk kelas. Termasuk Bapak Ibu guru juga begitu. Jadi semua potensi bisa dikembangkan di sini, termasuk tahfidz, termasuk inovasi dan teknologi, kemudian olahraga, dan juga yang kecerdasannya di atas rata-rata, kami juga siap untuk mengembangkan potensi itu. Jadi segala potensi insya Allah, karena Allah menciptakan potensi seseorang itu tidak sama. Bukan berarti kalau anak dulu eksak itu luar biasa, tapi sekarang semua potensi anak itu luar biasa. Luar biasa. Dan bisa dikembangkan di madrasah. Semoga banyak bermanfaat untuk masyarakat dan juga untuk semuanya. Terima kasih pada Mas Agus, Bu. Agus sama Mas Dwi yang sudah kerso rawuh dan bincang-bincang dengan kami. Oke, pemirsa Lawu TV, setengah jam sebenarnya belum puas, tapi minggu depan saya akan datang lagi ke sini. Dan semoga bangunan ini segera jadi. Amin. Yang punya kebijakan, tolong datang. Lihat bangunan di Mandua ya. Biar cepat jadi, siswanya luar biasa, madrasah moncer sampai mendunia. Amin, amin. Saya akhiri bincang kita dengan orang-orang yang luar biasa di Mandua Magetan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak Dwi. Terima kasih ya.